terkait masalah apa Si ini, Dek? Rifa tadi, Apa itu? dia bawa konteks PL di dalam kekristenan zaman sekarang yang nggak pakai. Katanya dia orang akademisi, tahu belajar bahasa Ibrani. Sejak kapan Di zaman sini bukan itu room orang Kristen curhat, masih pakai Topan. perjanjian Biasa lama aja, untuk Kelab. nikah, nikah, Gitu. ceraikan istri, sampai dia ambil perumpamaan tadi Yakub, istrinya Lea, Rahel, Bilha dan Zilpha. Ketinggian Yesus itu materinya. datangkan Emang sebagai perantara menghapuskan perjanjian lama yang dulu, perkawinan yang dulu. Ajaran Yesus ini parah itu, ini. jika seorang Parah ini. suami meninggalkan istrinya atau ceraikan istrinya, dia menikah lagi itu zina. Parah ini kalau Katanya kamu pakai mengatakan bahasa Yunani, kok congor? Katanya parah akademisi. kalau kamu Biar orang Kristen semua sini tahu, biar biadab otaknya Parah itu, itu. apa namanya, penghinaan kekristenannya itu kelewatan. parah itu kalau kamu memfitnah Ini Yesus saya dan tunggu kamu menghapus. dengan data. Kamu dari tadi tidak Kamu angkat saya, kau parah. ngomong-ngomong terus jual obat. Kamu dengan saya akademi S1 botol kau. Kamu kenapa? Aduh, sakit kepalaku. Lanjut Bang Zuma. Lagi haid Sakit. atau kenapa? Iya Bang, itu istrinya si Nona Ambon, itu istrinya. Tadi tuh suami, ini istri ini si Nona Ambon. Suami istri naik ini. Oh, Nah ini bahaya. suami Bahaya istri. Ini. Istri Bang, coba tanya Nona Ambon. iya. Tak ada hubungannya hukum Taurat itu dengan Kristen, dan tak ada kemudian Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Apa pula haknya kemudian Yesus mau membatalkan hukum Taurat? Sedangkan Tuhan mengatakan kepada Nabi Musa di Bang, Ulangan saya 4, sanggah abang. Ulangan 6, agar Bang, saya supaya sanggah Bani abang, Bang. Israel memegang teguh kemudian hukum-hukum Taurat. Bahkan Yesus memberikan ultimatum dengan jelas tertulis di dalam kitab yang saudara gunakan, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Jadi kalau hanya dengan ungkapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, kepada aku diberi kuasa, apalagi pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu telah menjadi daging. Lantas kemudian perintah-perintah Tuhan yang harus dikekalkan kepada Bani Israel itu dibatalkan, yaitu akal-akalan Kristen. Dan memang Kristen ini bukan pengikut nabi-nabi Yahudi. Bang, bisa saya sanggah? Iya, silakan. Oke, saya sanggah yang pertama. Anda bilang bahwa ini kenapa admin suka kok tutup-tutup, saya punya mulut ini. Iya, jangan Jangan mulutnya di-mute, orang teman-teman. ditutup. Jangan mute, kok gila kah? Jangan Admin di-mute, kok- teman-teman. Ya udah, Mulutnya jangan Topan, ditutup. silakan Orang lagi lanjut. ngomong kok mulutnya langsung disekap. Gimana tuh? Iya, Yang Pak. sopian Silakan kan? Topan. Orang Iya, lagi karena ngomong kok tidak mulutnya sopan. langsung Kamu dijambak etika lah, begitu orang mulutnya. bukan. Janganlah. Yang Biasa. benar. Jangan Mulut suka orang mute kok dibikin mulut kayak orang. kertas Orang- langsung dijambak. Nah, itu kan Kau kebiasaan mute buruk. Jangan tidak sopian kawan-kawan. Biarkan teman kita dulu ini celoteh. Silakan. Saya mengatakan hukum Taurat itu tak ada hubungannya dengan agama Kristen. Silakan. Oke bang, saya sanggah mulut abang bang, yang tadi bang. Ya. Sama mulut. Jangan kau sanggah mulutku pakai Kurang mulutmu ya. ajar kau. Iya, saya sanggah. Tahu ya. Emang Bang Suma laki-laki apaan? Kamu ini. Oke, saya sanggah. Iya, Jangan silakan. congor lah. Iya, silakan. Saya Oke, mengatakan makasih, Bang. hukum Taurat itu tak ada hubungannya dengan agama Kristen. Tapi, Agama Bang, Kristen saya ini kan bisa agama tunjuk dari buktinya, barat. Bang. Tunjuk Iya, buktinya ada. silakan. Silakan. Dalam perjanjian lama tuh ada suatu perjanjian, yaitu perjanjian garam. Buktinya dalam perjanjian baru tuh Yesus bilang kita ini. Tunggu, perjanjian garam. Kenapa suka mute saya ya? Dia mau bikin kenapa? sayur pakai garam, Perjanjian garam itu maksudnya apa sih? Wah, berarti Bang Juma kamu gak sekolah. Mana? Markus mungkin. Kami. Markus 9. Berarti kamu tuh menang congor doang, nggak ada dalam. Ya nggak usah nyerang pribadi lah, tante. Ini host kenapa bego-bego benar? Suka
Allah yang karim, janganlah mulutnya orang dijambak. Ini kenapa saya di mute? Jangan. Ayo jelaskan apa hubungannya hukum Taurat dengan Kristen? Setahu saya Kristen ini agama dari Barat. Terus. Moderator Ciptaan tolong ya Paulus. buat moderator semuanya jangan di mute dulu, biarin, jangan di mute, jangan ada yang nge-mute moderator. Ini lagi diskusi, silakan kecuali dia ngeyel. Silakan tante. Ya, ayo lanjut. Semangat. Dengarkan pernyataan saya. Hukum Taurat tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini adalah agama atau sekte karangan Paulus. Tak ada hubungannya dengan hukum Ini Taurat. aja abang sudah salah. Silakan Anda kemudian Katanya kau sana, pandai silakan. bahasa Yunani aja kau sudah salah. Sejak kapan punya Paulus? Kisah para pewarta 24 nomor 5 Paulus ini adalah penyakit sampar. Jangan Anda menipu-nipu kita orang Kristen yang udah modern sekarang. Kisah para pewarta Dengan cara 24 nomor- berbicaramu itu, saya lihat kamu tuh botol. Sejak kapan kayak Kisah penipu Paulus? Kamu Kisah dari Aceh pewarta sampai ke Papua, sejak kapan? Ada nggak mereka bilang? Nah, itu kan Anda dilempar karena Anda bicara kayak pantat ayam. Ngapa ganti-gantian ngomong kita? Saya katakan bahwa hukum Taurat itu tak ada hubungannya dengan agama Kristen. Agama Kristen itu aliran kepercayaan atau sekte yang dibentuk atau dibangun oleh tokoh bernama Paulus. Yesus tidak mengenal Kristen, apalagi Nabi Musa. Gitu. Dinaikkan lagi kembali tante kita yang tadi. Ya, dinaikin lagi teman-teman. Ya, sambil nunggu dinaikin. Om silakan naik Om. Ini ada Tante Nona aja Bang Zuma. Oh iya. Tante Nona. Silakan Mbak. Oke. Ya, saya mau. Tapi kok suaranya kayak suara perempuan sih? Silakan Pak, oke katanya. Yang mana yang betul ini? Silakan. Ini Nona Ambon ini cewek apa perempuan sih? Kok suaranya kayak suara laki-laki? Saya Yang cowok agak keceu-ceuan itu loh Bang. Silakan. Oh ya udah. Tante. Maaf. Ya, Tante Ambon, Silakan. Oke. Ya, saya Ya. tadi udah nanya, cuman Iya. tentang kontradiksi di dalam Al-Qur'an karena satu ayat Kontradiksi di dalam Al-Qur'an. ya, satu ayat ini mengatakan dalam Al-Isra ayat 32 berzina itu nggak boleh. Tetapi di dalam Ayat berapa? Al-Isra ayat 32. Oh 32. Ya. Coba kita belajar sama-sama. Coba tunjukkan. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Bisa ada yang bantu mungkin? Buka? Enggak, silakan aja. Saya sekalian mau melihat kapasitas saudara ini untuk membahas Quran. Silakan. Oke. Al-Isra ayat 32. Aduh, sorry. Enggak pakai yang ini ya nih. Enggak pakai yang Kontradiksi dengan surah apa? kontradiksi dengan Al-Ajab ayat 51. Oh, iya. Iya. Bahaya ini kalau begini. Silakan. Tapi saya sudah besarkan yang ditunjukkannya permainan. Mananya kau? Nambon. Itu lagi iklan. Boleh dibesarkan? Aja ayatnya. Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan. Iya. Ya. Lalu kalau menurut Al-Ajab berbeda lagi, Bang. Apa dikatakan? Ayat 51. Dibilang di sini, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kendaki di antara mereka. Oh, Dan iya. menggauli siapa yang kamu kendaki, dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu.
Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka dan mereka tidak merasa sedih. Yang penting nggak sedih dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Yang penting sama-sama rela. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Lalu itu kontradiksi yang pertama. Ada lagi kontradiksi selanjutnya bahwa bentar, satu-satu Bang Nona satu-satu, biar Gurunda jawab dulu yang pertama ini, hujah yang ini ya, satu-satu. Silakan Gurunda. Karena sih sekalian, jadi saya sekali satu aja. Ini soalnya ada satu lagi bahwa kalau di dalam Islam itu nggak ada paksaan, ya kan? Al-Kafirun ayat 6, bagimu agamamu. Bisa belajar Islam dengan kayak begitu, Bang. Gitu ya. Islam itu nggak dipelajari dengan teknik Anda. Umat Islam nggak begitu cara belajar Quran. Silakan Bang. Oke. Nggak usah dia Pak. Yang tadi aja. Jadi Silakan. Anda itu harus mengkaji Quran sesuai dengan kaidah ilmu Quran. Nggak bisa dengan hanya modal terjemahan, lalu terjemahannya Anda artikan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran saudara. Itu nggak bisa. Al-Quran itu nggak kayak gitu cara mengkajinya gitu loh. Nah sekarang begini, ketika kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya dikatakan bahwasanya di dalam ayat 51 itu bertentangan dengan Al-Quran surah apa tadi? Al-Maidah ya. Al-Maidah ya. Al-Isra ya, Al-Isra ayat 32. Jadi gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di data ayat 51 diterangkan tuji man tasya minhunna wa tu'wi ilaika man tasya. Nah, di situ dikatakan di antara mereka ini adalah istri-istrinya. Dari mana kita bisa melihat bahwa di situ adalah istrinya? Coba Anda lihat di dalam ayat sebelumnya. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka. Tuh jelas tuh. Al-Quran mengatakan dengan jelas tuh. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Tuh, istri kok yang digauli di sana. Apa yang kemudian haram? Nggak ada. Sementara kalau kita lihat di dalam Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Dan jangan engkau mendekati zina. Tidak boleh mendekati zina. Sementara Al-Quran yang Anda bawa, Al-Ahzab, itu boleh menangguhkan dari menggauli istri yang dikehendaki oleh para nabi. Oleh nabi yang diterangkan di ayat sebelumnya. Jadi tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan, Bang. Engkau boleh menangguhkan untuk menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan boleh menggauli siapa di antara yang engkau kehendaki. Tak ada masalah. Lo bininya. Yang dipermasalahkan bukan kalimat itu, tapi kalimat bawahnya. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ini cerai loh. Berarti mana ada dicerai di situ? Nggak ada dicerai di situ. Mana? Ini. Mana dicerai? Mana dicerai? Oke. Iya. Kata apa dicerai di situ? Nggak ada. Ini. Azalta itu bukan menceraikan. Azalta itu artinya disisihkan. Berarti terjemahannya salah gitu ya? Memang ada diceraikan di situ. Berarti terjemahannya salah. Enggak, saya tanya dulu. Memang ada diceraikan di situ? Saya buka Al-Quran yang lain terjemahannya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Misionaris ini Kurunda, misionaris. Ada teman saya jadi nggak enak. Itu disisihkan di situ, bukan diceraikan, Cak Ayu. Cobalah kalau belajar Islam itu yang jelas dong. Yang jelas dong. Jangan hanya bisa menipu dengan mempretelin terjemahan, kan nggak bagus. Kami orang Islam nggak bisa di.
Loh, Lalu terjemahan bahasa Arab dari menceraikan apa? Ayo, saudara. lalu terjemahan Ayo. yang benar yang mana, Bang? Kan disisihkan. Jadi terjemahan yang benar yang mana? Maksudnya Al-Quran. Kalau cerai itu, saudara, bahasa Arabnya cerai itu apa? Sedangkan yang diterangkan di sana itu bukan cerai. Bukan kata cerai yang muncul di situ. Jadi saudara nggak bisa kemudian menerjemahkan Al-Quran itu seenak perut. Umat Islam nggak bisa dibodohin dengan teknik Anda, susah. Umat Islam itu adalah orang yang benar-benar memahami Al-Quran, lalu mengajarkan Al-Quran. Bukan seperti yang Anda lakukan sekarang ini. Anda mencoba untuk menerjemahkan, mentafsirkan terjemahan dengan kata disisihkan. Itu bukan cerai. Kalau cerai itu bahasa Arabnya talak. Ada enggak kata talak di situ? Kan tak ada. Di situ dikatakan apa? Azalta. Azalta itu menyisihkan, artinya gini. Saya punya 3 istri, tetapi saya yang satu ini tidak mau menggaulinya. Saya sisihkan dia. Maka besok hari kalau saya mau, ya mau, halal. Karena saya tidak mentalaknya. Saya tidak mentalak istri saya itu. Saya tidak mentalak, cu. Apa? Boleh cuti dulu jadinya ya. Boleh. Kenapa tidak? Cutikan Kenapa tidak? dulu. Istri saya halal. Anda tidak bisa mencari kelemahan Al-Quran itu, Anda nggak bisa. Orang sudah 1500 tahun, 1400 tahun mencari titik lemah Al-Quran, itu tidak bisa. Nah, kamu sendiri mencari kelemahan Al-Quran pakai terjemahan. Ilmu apa itu? Apa itu? Kamu siapa rupanya? Mencari titik kelemahan Al-Quran pakai terjemahan. Apa nggak ditertawakan Islam sedunia? Bahasa Arab cerai itu talak. Sementara di situ tidak ada kata cerai. Ini kubacakan semamu pelan-pelan ya, supaya kamu itu paham Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Turji man tasha' minhunna wa tu'wi ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik zalika adna an taqarra ayunuhunna wala yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Tak ada kata cerai di situ sedikit pun, tak ada. Jadi kalau misalnya saya nih punya 3 istri, kemudian saya menggauli yang 2, yang 1 saya tidak gauli, mungkin karena ada perilakunya yang saya nggak suka, maka saya diamkan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi ketika saya kemudian mau menggaulinya, boleh. Kapan saja, istri saya sah. Saya tidak mendekati zina. Wala taqrabuz zina, itu nggak masuk dalam kaidah itu. Makanya belajar Islam itu ya harus berdasarkan kaidah Islam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Anda mencoba untuk mentafsirkan terjemahan menggunakan ilmu karisteng. Ilmu karisteng, jangankan terjemahan Al-Quran, Bible saja mereka nggak paham. Bahkan Yesus yang jelas-jelas keluar dari rahim manusia, nggak dipahami oleh Kristen. Ini manusia, ini hewan, atau apa ini Yesus? Malah dianggap Tuhan. Lah kalau Anda tidak bisa membedakan antara manusia, hewan dan Tuhan, lalu bagaimana Anda mau mentafsirkan Al-Quran, Cahayu? Pak bisa. Kapasitas Anda itu tak ada. Oke ya, gagal ya, Anda gagal. Nah sekarang saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada saudara. Sabar dulu. Nuzul Sabar, artinya Bang. apa? Apa?
Apa? Nuzius artinya apa, Bang? Apa itu? Nuzius. Nuzius apa itu? Runusius. Apa itu? Quran surat 4 An-Nisa ayat 34, Bang. Apa? An-Nisa ayat 34. An-Nisa 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim was-solihat. Yang mana yang kamu tanya? Yang mana yang saudara tanya? Ya, di sini dalam terjemahan beberapa Al-Quran yang saya punya, termasuk di sini Waduh, Quran surat 4. manusia terjemahan ini. Iya, gimana saudara? Apa yang ingin Anda kejar dan kelemahan apa yang Anda bisa temukan di Al-Quran? Gak ada. Kalau Anda menggunakan akal membahas Al-Quran, Anda gak akan pernah bisa. Orang Arab 1400 tahun silam mereka mengerti bahasa Arab, mencari kelemahan Al-Quran, tak sanggup, apalagi ente hanya terjemah. Apanya ini? Adalah lebih baik Anda renungkan Yesus itu manusia atau domba. Itu aja dulu. Alamak, ketinggian ilmu Anda ini. Ini dalam beberapa terjemahan katanya tidak berubah. Apa terjemahan itu bukan firman Tuhan, terjemahan Oke, itu sini. upaya manusia. Apa? Nuziuza. Apa ini? Nuziuzahuna. Ah, Faizuhuna. Wahjuruhuna. apa ini? Nuziuzahuna. Nuzius ada toh? Salah. Nuzius apa? Iya, apa? Jalan, Hah? Nuzius jalan atau keadaan. Oke, Nusus itu berarti artinya gini, keadaan kalau misalnya- kedurhakaan, Oke, keingkaran. kalau Terus misalnya apa? artinya begitu, berarti gini ya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan. Terus Nih. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. ya, Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, akan durhaka gitu ya berarti ya Bang ya. Nusus itu istri yang durhaka, yang sombong, yang membangkang suami, yang tidak taat kepada suami itu. Oke, jadi kalau kamu khawatir, ini kan bilang perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan membangkang, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Jadi istri boleh dipukul ya Bang ya? ya boleh. Jadi boleh dipukul ya? Ya, terus Jadi siap dong ya kalau misalnya jadi istri seorang muslim, kalau hanya cuman sekedar khawatir masih bisa dipukul dong ya? Nah, Kecuali sekarang dia begini. setelah itu Sekarang dia begini. mati gitu ya. Sekarang gini. Giliran saya dong. Sekarang gini. Apakah umat Islam itu memahami seperti pemahaman Anda terhadap Al-Quran ini? Sampai Anda melihat rumah tangga umat Islam itu seperti orang Kristen, babak belur bini dibuat. Kutanya dulu sama Anda, apakah umat Islam memahami seperti Karena kenyataannya dulu. memang ada video-video tolong yang tunjukkan, terdapat juga dalam tolong itu. tunjukkan siapa di antara istri Rasulullah yang pernah dipukuli, coba. Tapi kalau memang nggak Siapa? penting, kenapa harus diturunin ayatnya? Oh, bukan nggak penting. Sekarang begini, yang paham Al-Quran itu Anda atau umat Islam? Berarti intinya boleh dipukul istri. Ya sekarang nggak, kutanya dulu. Kutanya dulu sama Anda. Yang memahami kemudian Al-Quran itu Anda atau umat Islam?
Ya, Al-Quran kan diterjemahkan supaya kalau yang nggak bisa lihat terjemahan. Nah, gitu ya. Terus Al-Quran itu dipakai untuk mengkritisi Quran gitu. Al-Quran dipakai untuk mengkritisi Quran. Iya. Ya. Kalau dikatakan firman Allah nggak perlu dikritisi dong seharusnya. Nah itu dia makanya sekarang umat Islam ada nggak yang kemudian mengaplikasikan sesuai dengan pemahaman saudara bahwa istri itu dipukulin? Ada nggak? Ada lah. Ada. Ada. Nah, ada menurut saudara. Nah, coba kalau ada yang memukul istri, apakah berdasarkan ayat ini? Karena kan di sini dibilang kalau kamu khawatir perempuan yang kamu khawatirkan akan yus baru dikhawatirkan. Kalau kamu khawatir dia membangkang, dia durhaka, kamu kasih nasihat dulu. Habis itu pisah ranjang. Lalu kalau dia kamu tetap khawatir, kamu boleh pukul dia. Berarti boleh ya Bang ya? Pukul? Oke. Sekarang begini, khawatir di sini di dalam kaidah rumah tangga Islam, ketika seorang wanita dikhawatirkan oleh suami, ini dikhawatirkan ya, artinya kaidah ini, ketetapan ini kemudian mengikat. Hukumnya adalah ketika seorang wanita itu cenderung melakukan kemaksiatan, maka kaidah di Islam, wanita harus mengetahui bahwa posisi ketika saya menjadi seorang istri dari lelaki soleh, maka posisi saya akan dipukuli. Nah, wanita Islam menyadari itu, apakah mereka masih membuka ruang untuk kemudian melakukan kemaksiatan di belakang suami? Kutanya dulu samamu. Ya, kalau misalnya memang dia berbuat maksiat, berarti boleh dipukul gitu ya sama suaminya ya? Iya, betul. Boleh ya? Iya, boleh ya? Betul. Dan Sama seperti ketika orang kemudian diancam, barang siapa yang tidak percaya maka dia akan mati di dalam dosanya, kan gitu. Bahkan kalau Anda melihat dalam kaidah pengajaran Nabi Musa terhadap kaumnya yang masih ada terjemahannya di dalam kitabmu, wanita yang tidak perawan diapain? Dibunuh. Dinikahi pada malam pertama ternyata dia tidak perawan, diapain? Dibunuh. Itu kaidah dalam sebuah agama yang diwahyukan oleh Allah. Jadi kalau ada seorang istri kecenderungan kemudian melakukan satu kemaksiatan, semisal berzina dengan seorang laki-laki, sementara dia punya suami, maka apa ancamannya? Pukul. Wanita soleha ketika sudah mengetahui kemudian kadar hukum Tuhan ini, masih mau melakukan perzinahan? Ya tidak dong. Makanya seorang suami itu diperintahkan untuk menjaga keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga istrimu. Maka istri ini harus dijaga. Mama, ya Pak, jangan sampai loh ya, aku melihat ada tanda-tanda kamu suka sama pria itu. Jangan sampai. Jangan sampai abah ini mukul loh. Iya Pak. Istri soleha disampaikan seperti itu. Bukan seperti yang kau bayangkan rumah tangga seorang Kristen, lalu hukum Islam yang ingin kau dudukkan di sana. Seorang pendeta ya siang malam menggemiri istri, benjol sana sini. Ya, banyak yang saya kemudian reaksi 1-2 bulan yang lalu. Seorang pendeta menzalimi istrinya dengan pukulan maut setiap saat. Itu jangan kau dudukkan rumah tangga Kristen di Islam, enggak. Rumah tangga Islam itu diatur sedemikian rupa. Itu yang perlu kau pahami. Artinya sama seperti jangan kau menyembah ilah lain. Sebab kalau kau menyembah ilah lain, ku masukkan kau ke dalam neraka. Apa bedanya? Di Islam begitu. Kalau kau berzina, kau main zerong, aku punya hak untuk memukul dirimu. Apa yang terjadi? Istri nggak main serong, takut dipukul sama istri. Ya kalau di agamamu, ayo, boleh cerai asalkan apa? Berzina. Berarti ada nggak ancaman? Kutanya dulu sama kamu. Ya? Kutanya, oh iya harus taat kepada suami. Ya? Yes, bukankah di dalam kitabmu dikatakan takutlah kepada suamimu seperti kamu takut kepada Tuhan?
Ya, betul. Tetapi bagi suami juga dikatakan bukannya habis itu suaminya pukulin istri. Di dalam Alkitab tidak ada. Alkitab mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ya, begitu. Tidak Kasihilah istrimu. Kalau dia berzina, menurut Alkitab ya kasihi, tidak dipukul. kalau berzina juga. Ya iya, Alkitab tidak mengajarkan bagus. dipukul. Ya udah. Oke, bagus. Jadi tolong perhatian saudara-saudara Kristen dimanapun berada. Saudara kita ini mengakui. Diam dulu. Agama binatang, diam dulu. Jadi menurut saudara ini, kalau istri seorang suami melakukan persinahan, itu dikasihi sama istri sama suaminya. Nah, ini rumah tangga yang bagus nih di Kristen ini. Itu rumah tangga yang bagus di Kristen. Di Kristen, seorang wanita, seorang istri yang selingkuh itu dikasihi sama suaminya. Pantas aja mereka hidup seperti binatang. Ternyata istri-istri yang berzina itu dikasihi. Tepuk tangan untuk Kristen, tepuk tangan. Iya, memang Kristen agamanya kasih kok. Iya, betul. Jadi Kristen itu kasih. Kalau istri selingkuh, dikasihi, disayang. Mama, hari ini berapa laki-laki yang nindurin mama? 3, Pak. Istriku sayang, mantap kali lah kekristenanmu ini. Mama udah coba nggak laki-laki yang kontrakan baru di sebelah rumah kita yang kekar badannya? Udah, Pak. Oh, batangannya hebat, Pak. Oh, keren. Kalah Papa mah cuma 2 kali goyang muntah. Dia kuat, Pak. Gimana dong, Pak? Ya udah, lanjutin aja. Oh, istriku yang paling baik, sayangku. Izinkan Bapak pergi kerja lagi cari duit untuk Mama ya. Nanti selingkuhnya sama yang muda-muda juga ya, Ma. Iya, Papa. Iya. Papa. Iya, Ma. Boleh nggak aku selingkuh sama anak tiriku, anakmu dari istri pertama? Boleh kok, Ma. Boleh, sayang. Boleh. Asalkan suaranya yang pelan ya. Jangan sampai ketahuan sama kambing. Itu ajaran setan, ajaran Kristen begitu. Kalau itu kan justru istrinya sakit, Bang. Kalau itu kan Terima kasih sudah mengakui. Ternyata di Kristen selingkuh istri itu boleh. Terima kasih sudah mengakui. Baru malam ini ada seorang Kristen yang betul-betul Kristiani berdasarkan ajaran Kristen. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi sang istri kemudian kalau dia selingkuh atau dia bersetubuh dengan kuda, sang suami mengasihi. Terima kasih. Aku tidak sanggup lagi mendengarkan ocehanmu. Silakan Anda turun, Anda ke gereja. Dan kalau saya punya pesan, beli kondom, perbanyak kondom di rumah Anda supaya istri Anda tidak kena AIDS. Oke? Tak sanggup aku mendengarkan. Ternyata di Kristen istri boleh selingkuh. Dan kalau dia selingkuh, dikasihi katanya. Kalau istri boleh selingkuh, suami nggak boleh ya? Istri aja boleh, apalagi suami. Pantasan biar tai lalatnya dihafal sama wanita lain. Niatnya ingin menghujat Islam, ternyata lisannya yang menuntun membuka aib agamanya sendiri. Di Islam saya sendiri mengatakan, ya, apalagi? Silakan. Bang, mau nanya, Bang. Apalagi? Ini dalam Al-Baqarah 248, Bang. Al-Quran lagi. Itu aneh-aneh sekali, Bang, saya lihatnya. Kamu pakai apa mengatakannya aneh? Ilmu apa? Baca artinya. Oh, arti. Al-Baqarah ayat berapa? Saya Indonesia, Bang, bukan Arab, Bang. Oh, sayangnya Al-Quran kami original teksnya harus dikaji. Ya, tapi bukan seperti kita mau. Belum tentu abang kuasai dia. Insya Allah, meskipun saya tidak kuasai, tapi Abang, saya tidak bodoh seperti abang kamu. Coba apa di dalam Al-Quran?
Oke, Yang Anda Al-Baqarah 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalam terdapat ketenangan dan Tuhanmu, dan sisi peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, bahwa malaikat sesungguhnya pada demikian terdapat tanda bagimu jika orang-orang yang beriman. Sejak Apa itu? kapan dalam pimpinan Musa dan raja? Lahum nabiyuhum inna Ini ambil dari ayatul mana? mulki ayatiyakumut tabut Sejak fi kapan dalam sakinatun zaman min rabbikum wa baqiyah mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalam terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran. Apa yang Anda permasalahkan? Sejak kapan dalam pimpinan Musa ada raja? Ini konfirmasi jelas nggak nih? Apa itu? Dalam tradisi orang Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan tidak ada raja. Apa? Ini tidak ada raja, hanya ada pemimpin. Ini apa yang dikatakan? Sepeninggal keluarga Musa, coy. Nah, terus? Bukan Terus? dikatakan pada zaman Musa. Iya, terus aja. Terus. Nah, di situ dikatakan bahwasanya apa yang datang kepada Nabi Musa yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan, dan sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran bagimu jika kamu beriman. Apa masalahnya rupanya? Bang, abang baca-baca itu. Sesungguhnya tanda yang menjadi tanda akan menjadi raja. Siap dalam Nabi yang akan mengatakan pada sesungguhnya tanda Apa ia akan itu? menjadi raja. Apa? Sesungguhnya tanda kerajaannya. Sesungguhnya tanda kerajaannya. Apa sih ini orang? Terjemahan pun kau pelintir. Betul, Bang. Ya, Aku mau terus nanya, sekarang dalam pertanyaan Musa- saya samamu. Bang, Sekarang tabut pertanyaan saya. perjanjian, Bang, tabut, abang belum selesai nih, Bang. Tabut itu masih dalam zamannya Musa, belum ada raja. Astaghfirullahalazim, ya Allah yang Karim. Ayatnya nyata kali berbunyi, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Bukan zaman Musa ini. Coba kau Iya, baca Bang, di dalam tahu. kitab. Oke. Lalu yang raja Coba ini kamu apa? baca 2 Samuel. Oh, raja, Bang. Coba kau baca 2 Samuel 6. Oke, Bang, saya ulang, Bang, ya. Dan Nabi mereka Udah. mengatakan, Sudah. sesungguhnya ini akan menjadi raja. Sudah. Kebenaran Al-Quran terkait ayat ini kamu bisa baca 2 Samuel 6 nomor berapa? Nomor 1 sampai nomor 15. Bagaimana tabut itu datang kepada Nabi Daud alaihi salam. Oke. Nabi Daud kemudian dinobatkan di seluruh Israel, kemudian memindahkan ibu kota Yerusalem, lalu kemudian baru saja dikatakan di dalam di 2 Samuel memindahkan dari Yerusalem dari serangan Filistin dan seterusnya. Kamu baca aja data itu. Al-Quran itu tidak pernah keliru. Cuman kapasitas dalam otak, dalam kepala Anda itu tak ada. Al-Quran menjelaskan sudah sangat jelas kok. Wa kalahum nabiyuhum inna ayatam mulkih ayyatiyankumut tabut fihi sakinah min rabbikum. Nah, tidak sampai di situ. Wa baqiya mimma taraka alu Musa wa alu Harun.
tahmiluhul malaika. Artinya keturunan Nabi Musa, keturunan Harun itu sampai pada mereka tabut perjanjian yang diasalkan dari Nabi Musa. Dan betul 2 Samuel 6 menceritakan itu. Jangan bodoh terus napa, saudara Kristen ini? Apa sih Zuma? Maksud saya janganlah bodoh terus. Ya pintarlah. Sikit-sikit pintar napa? Jangan mentang-mentang yang kau sembah itu makhluk halus, roh-roh gelap. Ya otakmu gelap kan gitu, Bang. Zuma, kau pintar atas orang bodoh, Zuma. Kau bukan antara orang pintar. Sebodoh-bodohnya saya, Bang. Saya lebih hebat Bible daripada orang yang paling pintar di Kristen tentang ya, Bible. Itulah kecongkakanmu, Zuma. Enggak, bukan congkak, bukan. Coba nih ya. Barang saudara. siapa merendahkan diri akan Santai. ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Itulah. Seperti kamu. Sabar. Silakan Anda merendahkan saya. Saya hanya berbicara sesuai dengan fakta. Enggak, orang pintar melihat kamu itu banyak. Sekarang begini, Bung. Banyak para Sekarang begini, saudara gini. Kalau kita melihat nih dalam perspektif akademisi, pendidikan, keilmuan, orang Kristen itu belajar sampai level lulusan STT. Coba tanya kepada mereka, yang dilahirkan kemudian Maria ini apa? Aduh, manusia itu kan? Pertanyaan anak SD. Dan aku tanya dulu, saudara, yang dilahirkan Maria ini manusia bukan? Iya, kau sudah tahu jawabannya. Terus kau tanya bagus. lagi. Oke, bagus. Nah, sekarang Tuhannya Yahudi. Belum sampai di situ, Bung. Tuhannya Yahudi. Udah tahu kau mau kirim kemana. Boleh nggak kita diskusi pelan-pelan? Tuhannya Yahudi ketika minta korban. Bicara nanti Anda diam. Tuhannya Yahudi. Saya beri Anda kesempatan sekarang. Sepakat dulu. Sederhana loh itu pernyataan saya. Saya katakan begini tentang Bible. Sebodoh-bodohnya Bang Suma dan sepintar-pintarnya Kristen tentang Bible, Bang Suma jauh lebih pintar daripada yang terpintar di antara kalian tentang Bible. Camkan itu dulu. Saya tidak sombong. Itu sudah takdir. Saya ikhlas menerima takdir itu. Bahwa sebodoh-bodohnya Bang Suma menurut saudara dan sepintar-pintarnya orang Kristen dalam Bible, Bang Suma masih ranking 1 dari orang yang terpintar di antara kalian itu. Itu fakta loh. Saya bertanya loh, sederhana. Yesus dilahirkan oleh Maria. Maria melahirkan apa? Manusia kan? Sepakat kita ya kan? Kecuali yang Kristen yang udah gila banget kan ya. Yang dilahirkan Maria adalah Tuhan kan gitu. Tapi selama dia masih ada sisi kemanusiaan, orang itu pasti akan berkata yang dilahirkan Maria adalah manusia. Oke. Sekarang pertanyaannya, Kristen ini nggak boleh dikatakan agama yang berdiri sendiri meskipun demikian adanya. Tapi Kristen ini harus dipandang sebuah sekte atau aliran kepercayaan yang dihasilkan dari orang-orang yang kemudian memiliki keinginan membuat sekte baru di luar Yudaism. Itu dulu. Maka muncul pernyataan dan pertanyaan, apakah Tuhannya orang Yahudi menginginkan persembahan kurban dari manusia? Korbannya manusia. Apakah ada kayak begitu? Itu poinnya. Apa jawaban Kristen setelahnya? Adakah Tuhannya Bani Israel meminta persembahan Bani Israel dari manusia? Dari korban, di mana korbannya bukan hewan, tapi manusia. Adakah demikian? Kemana Kristen hendak berpijak? Ketika pertanyaan saya luncurkan seperti itu. Nah, tengoklah satu persatu jawaban orang-orang yang mengatakan dirinya pintar Bible. Apa yang mereka akan katakan? Contoh misalnya nih, saudara, saya tanya, adakah Tuhannya orang Yahudi meminta persembahan kurban berupa manusia untuk nebus dosa? Adakah? Jawaban saudara apa? Silakan. Oke, saudara. Begini, Zuma ini kan mengutak-ngatik iman. Saya tidak akan mengutak-ngatik imanmu. Saya hanya mempertanggungjawabkan iman saya. Hak saya diakui oleh hukum. Jadi saya tidak akan mengutak-ngatik imanmu ya. Itu yang pertama. Dan saya mau otak-atik lah, kamu nggak bisa baca kitab saya gimana? Karena kitab, bukan soal itu. Itu persoalan lain nanti. Semua itu kan bisa dipelajari. Ya udah, kamu jawab aja, nggak usah banyak pengantar. Ya? Silakan saudara jawab
Pertanyaan saya, adakah Tuhannya Yahudi menginginkan penebusan dosa dengan menerima persembahan darah manusia? Adakah? Nah, saya jawab. Jawabannya? Ya, Saya jawab. Setiap Silakan, agama itu punya perspektif teologis. Saya tidak tanya agama, yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Berdasarkan dalil nanti. Tuhannya Yahudi yang saya Anda tanya. dari tadi bicara, saya diam. Giliran Anda Tuhannya Yahudi yang saya tanya. Masih banyak Kristen di bawah Anda mau yang ngomong antri. terus ya. Anda mau mendominasi. Masih ada Kristen di bawah banyak antri, dan saya butuh orang yang pintar di antara kalian, bukan orang bahlul kayak Anda. Saya tidak butuh retorika. Saya tidak butuh retorika Anda seperti ini bla 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 bla, enggak butuh saya. Biarpun orang itu retorikanya enggak baik, susunan katanya enggak bagus, tapi kalau asik diajak berdiskusi, memberikan keilmuan, edukasi, ya itu baru asik. Anda ngomong kayak waria yang dibuat-buat kayak tegas. Tapi nol. Saya tanya, adakah Tuhannya Yahudi mengajarkan mempersembahkan kurban dari kurban berupa manusia untuk dirinya? Adakah demikian? Itu loh yang menjadi dasar pijakan. Untuk mengetahui bahwa agama kalian itu tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi. Ajaran para nabi, Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas. Di dalam surah Al-Hajj, ini sudah sering saya bawakan, bagaimana kemudian Al-Quran menerangkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi senantiasa meminta kepada para umat terdahulu, sudah disyariatkan, walikulli ummatin ja'alna mansaqan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Allah sudah memberikan ketetapan-ketetapan terhadap umat terdahulu. Mereka diminta dengan syariat penyembelihan kurban agar umat terdahulu menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Itu jelas itu. Imamat 1, nomor 2, katakanlah kepada orang Israel, kalau mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mengorbankan hewan ternak. Sama seperti Quran. Nah, muncul pertanyaan, di Kristen yang pernah menjadi korban itu anak orang. Pertanyaan saya, emang ada dalilnya? Tuhannya Yahudi menginginkan korban manusia untuk nebus dosa, emang ada? Cobalah saudara-saudara Kristen, jangan berkeras pada poin yang salah. Ayo, agama kita ini mengajarkan kita untuk menjadi orang baik jika agama itu diasaskan atas wahyu Allah, wahyu Tuhan. Tapi agama kita mengajarkan kita menjadi orang gila, bahkan lebih gila, bahkan sampai di bawah, rendah sekali, di bawah level binatang. Kalau agama kita itu bukan berasal dari pencipta langit dan bumi. Nah, untuk mendeteksi itu sederhana, bukan? Orang yang datang sebagai Bani Israel, orang yang datang sebagai Bani Ismail, mereka kurbankan hewan. Kalian Bani siapa? Korbannya manusia. Itu coba. Silakan. Emang dasarnya korban kalau di Al-Quran di mana, Bang? Pertama kali berkorban? As-Saffat, Al-Quranul Karim menjelaskan Allah. As-Saffat ayat 101. Allah kemudian bukan 107 insya Allah. Dari 101 aja Bang bacanya. Iya silakan. Dari 100 boleh. Ya silakan. Silakan. Silakan Anda baca. Saya bacain. Ya iya dong. Anda kan bawa Al-Quran. Berarti kan Anda sudah bisa Quran. Silakan. Ya di sini ini saya baca ininya apa ya? Saya baca iya kan Anda mana bisa Quran. Silakan. Oke. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar.
Biar tulis ya namanya ya. Maka ketika anak itu sampai sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Jadi Ibrahim lagi mimpi. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia membaringkan anaknya atas pelipisnya, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim." Ayat 105, "Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya poinnya aja langsung. benar suatu ujian yang nyata." Poinnya aja langsung. Kamu yang bertanya, kamu punya yang tebus melebar. Gimana anak sih? itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, tuh, Jadi udah poinnya, terjawab kan? ya, poinnya berbeda antara apa yang dialami oleh Abraham di dalam Kejadian 22 dengan apa yang dialami oleh Ibrahim di dalam As-Saffat ayat 100. Nggak ada Karena di berbeda. dalam- Sekarang begini, poinnya gini. Beda, Bang. Dengar Sebentar dulu. Sebentar Ini Sebentar ayat suci dulu. Al-Quran, bukan Bible. Iya. Jadi dalam Mimpi, ayat itu suci dibilangin Al-Quran, mimpi, dengar Bang. dulu. Mimpi sama firman beda, Bang. Oh gitu ya. Kejadian 22 Izin Beda. Gurunda. Kejadian 22 Ambon, ngomongnya Ambon, beda. Nona Ambon, diam dulu. Kau diam dulu, mau dijawab dulu sama Gurunda. Diam dulu, di mute Nggak dulu. bisa kita Kalau enggak diskusi tendang. kalau manusia separuh ini, separuh itu memang mulutnya kayak perempuan gitu loh. Susah. kita Dilanjut ngomong. Gurunda. Jadi gini, tak ajarin samamu ya, Dek. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian rampok, Anda jadikan sebagai kitab. Bilangan 12 nomor 6, berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku menyatakan diriku kepadanya dan dalam penglihatan dan berbicara kepada nabi tersebut melalui mimpi. Itu ya, Dek. Percuma kau itu ingin menyerang Islam. Kenapa? Karena Al-Quran itu datang belakangan menjelaskan kitab terdahulu. Meskipun kitab yang kamu bawa ini bukan lagi kitabnya Nabi Musa, tapi pendahulumu itu nggak mau ketahuan kalau kitab yang kalian wariskan itu, diwariskan kepada kalian itu adalah murni 100% hanya karangan. Maka mereka mengutip-ngutip apa yang mereka suka dari kitabnya orang Yahudi. Nah, itulah yang diterangkan Al-Quran. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Muncul semuanya kan. Anda mengatakan Nabi Ibrahim mana ada mimpi. Nenek lu kiper. Kitabnya orang Yahudi menjelaskan. Berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepada nabi tersebut dalam penglihatannya. Aku Tuhan berbicara kepada nabi tersebut dalam mimpinya. Anda nggak bisa lolos. Paulus nggak pernah bermimpi dia hanya menghayal, mengarang buku ya. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan kemudian Fasholli li rabbika wanhar. Ya, perintahnya jelas itu. Berkurbanlah kata Allah. Kurban yang dimaksud di sini hewan. Karena Al-Quran sudah memiliki sebuah kaidah. Nabi Ibrahim alaihissalam wafadainahu bizibhin azim. Aku Allah tebus anak tunggalnya tersebut dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Hewan. Jadi kalau ilmu belum ada, belum sampai kematangan ilmu, jangan coba-coba mengkritisi Quran. Nanti kamu mencari tepung. Makanya Al-Quran mengatakan, walikulli ummatin ja'alna mansaqal yazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-Quran menerangkan Allah ketika menghendaki kurban kepada manusia, Allah memberi petunjuk agar manusia mempersembahkan hewan. Nah, ternyata terbukti betul. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel,
apabila mereka hendak mempersembahkan kurban, hendaklah mereka mempersembahkan hewan berupa kambing, domba, sapi, lembu. Nggak pernah manusia. Maka muncul pertanyaan, dari mana Kristen memiliki konsep? Tidak. Dari mana Kristen ini memiliki konsep? Kenapa sih saudara-saudara Kristen ini? Saya mendengarkan guru-guru saya menasihati saya, Bang Suma, tolonglah kalau berdiskusi dengan saudara Kristen ini yang baik, santun, sopan. Tapi kayak mana mau sopan kalau yang diajak bicara kayak gini, kayak lebih hewan daripada hewan? Gimana kita mau diskusi baik-baik? Selalu aja memancing kita kemudian untuk ngegas. Padahal sudah diajak, mari kita diskusi santun, diskusi baik-baik. Tapi kalau modelnya kayak gini, pertanyaan saya loh dari tadi, ya, Tuhannya Bani Israel, Tuhan yang umat Islam sembah, mengajarkan sebuah kaidah mempersembahkan hewan ternak. Tuhannya orang Yahudi. Terserah. Yang saya katakan, Tuhannya Bani Israel mempersembahkan kemudian sebuah ajaran kepada Bani Israel untuk mengorbankan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Ini bisa diam dulu nggak Bukit? Lu ini kayak anak hasil gotong royong ya, nyerocos mulu. Diam dulu, diam, di-mute. Nah, tenang. Orang Yahudi diajarkan oleh sembahannya untuk mempersembahkan hewan. Umat Islam diajarkan oleh sembahannya untuk mempersembahkan hewan. Orang Kristen mempersembahkan anak orang. Pertanyaannya, kalau yang datang kepada Kristen dengan konsep mengorbankan Yesus anak orang di atas pohon ini menebus dosa, itu berasal dari pencipta langit dan bumi, ada dong perintahnya di dalam kitabnya Yahudi. Ada pasti. Nah, kalau demikian adanya, kalau agama Kristen itu betul adalah agama yang betul, tentu ada kaidahnya di dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, kalau ada, tolong tunjukkan dong pada saya. Itu loh yang saya minta. Ada enggak? Tuhannya orang Yahudi memberikan sebuah sinyal bahwa aku menghendaki darah manusia agar aku menghapuskan dosa-dosa manusia. Ada enggak? Tertulis di mana? Gitu loh. Supaya kita jangan dibodohi. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, tapi yang diberitakan hoaks. Orang masuk surga katanya kalau percaya ditebus oleh darah Yesus. Itu ajaran dari mana, Cak Ayu? Dari mana ajaran itu? Cobalah saudara-saudara Kristen. Dari mana ajaran masuk surga melalui darah manusia? Itu ajaran dari mana coba? Kalau ajaran dari Paulus, ya, bahkan Paulus menumbalkan dirinya sebagai korban di dalam 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, Paulus, oke. Tapi saya tidak sedang bertanya tentang Paulus. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada setan sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Iya, itu dari Paulus. 1 Timotius 1:20, di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada setan supaya jerah mereka menghujat. Iya, saya sangat paham. Paulus mengajarkan mempersembahkan manusia kepada setan. Iya, saya paham. Yang saya tanya, adakah Tuhannya Yahudi mengajarkan mempersembahkan darah manusia untuk dirinya? Kalau Paulus mempersembahkan darah kepada setan, darah manusia, iya, Bang semua udah paham itu. Bang semua udah paham. Kristen didirikan Paulus. Paulus mengajarkan dia telah mempersembahkan manusia kepada setan. Paham saya, ngerti saya. Nah sekarang kalau Kristen ini bukan dari setan, berarti dari Tuhannya Yahudi dong. Nah, ada nggak Tuhannya Yahudi menginginkan darah manusia terbayar untuk dosa-dosa manusia? Ada nggak?
Setahu saya melalui ajaran Paulus, Paulus mempersembahkan darah kepada setan. Untuk apa? Untuk supaya mereka itu terselamatkan. Jadi darah dipersembahkan ke setan. Darah manusia dikorbankan kepada setan. Supaya manusia itu diselamatkan. Dalil ada Bang Suma. Nah, sekarang permasalahannya, Kristen ini adalah sebuah kekuatan dari barat yang menginginkan orang Indonesia menjadi pengikutnya dengan cara tipu-tipu, dengan cara kemudian mendirikan STT yang menghujat Islam, membuat sebuah lembaga Bible yang kemudian menggunakan istilah Islam agar umat Islam itu bisa tertipu. Nah, sekarang permasalahannya, umat Islam nggak boleh tinggal diam aja dong. Umat Islam harus bangkit dong melawan. Masa mau mengimani agama yang mempersembahkan manusia sebagai tumbal kepada setan? Mana dalilnya? 1 Timotius 1:20. Di antaranya Hymenius. Hymenius ini adalah nama orang. Alexander ini juga adalah nama orang. Yang telah kupersembahkan kepada setan, supaya jerah mereka menghujat. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita persembahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada setan, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. 2 Timotius 4 nomor 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Pertanyaannya harus muncul di sini, dan harus ada jawaban yang harus sebagai pengikat untuk sebagai bahan penginjilan orang-orang Kristen. Adakah Tuhannya Yahudi menginginkan darah manusia sebagai penebus dosa manusia? Itu aja. Kalau tidak, berarti mohon maaf, saya harus mengatakan agama Kristen bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi dari mana? Tanya aja Paulus. Paulus, ya paman, kau persembahkan kemana darah orang tersebut? Paulus menjawabnya dengan singkat, kepada iblis. Silakan Anda sanggah atau ada yang mau menambahkan dari sahabat Muslim. Baik, sebelum ke teman-teman Kristen, Gurunda izin mohon teman-teman dibantu subscribe channel YouTube saya yang baru ya, karena yang lama udah kena tombak. Dosen Debat Lintas Agama teman-teman. Tolong di sodako subscribe-nya ya ke YouTube Dosen Debat Lintas Agama. Tambahin Gurunda. Ya, sahabat-sahabat sekalian, silakan mensubscribe channel baru kita Dosen Debat, supaya siar Islam itu semakin diminati, semakin dinikmati oleh seluruh ya, umat manusia di pelosok manapun. Dengan adanya banyak YouTube yang menyiarkan debat-debat seperti ini, insya Allah orang akan menilai Islam itu adalah dinul haq. Mereka akan terselamatkan dengan melihat debat-debat, diskusi kayak begini. Karena selama ini mereka hanya dicokoki oleh doktrin dogma. Mereka kemudian tidak diajarkan bagaimana menggunakan akal di dalam beragama. Untuk itu silakan sahabat-sahabat mensubscribe channel-channel kita. Channel yang pertama Dosen Debat, kemudian channel Alif Channel, kemudian Ardiansa Channel, kemudian Sulkifli Emabas Official Channel. Silakan. Itu tidak akan merugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta itu dong kopi sama masakonya, please. Siap. Tambah bodrek Gurunda. Sudah tadi bodrek 1 papan. Ya, silakan Bang Kaisar. Siap, terima kasih host. Izin Abang dah. Izin semuanya ya. Jadi, yang untuk naik itu tolonglah jangan ada yang namanya selembek tulang yang kayak di presto gitu ya. Yang naiknya yang tegas-tegas gitu naiknya ya. Saya ingatkan untuk kalian penyembah raket nyamuk, naik di sini tuh jangan ngamuk-ngamuk, diskusi jangan berisik dan buat pusing. Itu congor atau knalpot racing. Kita suka lawan diskusi akademis dan kompeten, bukan kelas jemaat oten yang impoten. Jika bertanya, berisi dan bermakna, dan jika menjawab, pakai dalil dan data. Sekali lagi, teman-teman ya,
Saya ingatkan, bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya, Kaisar Nero, menyiarkan langsung dari frekuensi Roh Kudus 3,1 Sungai Jordan FM. Dengan saya Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya teman-teman, agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Juga jangan lupa ya, sisihkan waktu kalian dan sedekahkan untuk subred channel-channel YouTube Dosen Debat Lintas Agama, Zulkifli M. Abbas, dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Sekali lagi, saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Warnes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero, kalau naik diskusi, bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi, tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur guling bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi. Bukan opini dan bukan asumsi imani. Karena kita kasih paham, kami API. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal. Karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima kenyataannya jika ketaboks. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau doktrin, dogma, khotbah, mendingan diam nyimak jadi berhala. Atau nongkrong saja di rest area. Catatan perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ingat, narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat. Cukup diingat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Ini Gembel Elit Kristen Muslim. Raymond. Muslim bang. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan bang? Kita lagi diskusi bang. Diskusi tentang apa nih bang? Weh. Nah, tentang apa, temanya apa? Ya, ini Raymond. Muslim apa Kristen Raymond? Bang Raymond. Ya, baik. Buat teman-teman Kristen silakan naik lagi. Dilanjut Gurunda. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi pernyataan saya bahwa Paulus mempersembahkan manusia kepada setan. Nah, kalau Yesus ini juga menjadi korban disalib untuk dosa-dosa orang Kristen, tentu ada kutipan atau ada perintah dari Tuhannya Yahudi. Sedangkan yang ada, jangan kau bunuh Yesus, Keluaran 23, ya kan, nomor 7, nomor 8, Amsal 6, nomor 16. Itu perintah-perintahnya tuh. Jangan kau bunuh orang yang benar. Bahkan Yesus pun mengatakan itu di dalam Yohanes 8. Orang yang membunuh, orang yang ingin membunuh Yesus, dan pelaku-pelaku pembunuhan, Yesus sebut sebagai anak-anak iblis. Berarti kalau Yesus mati, berarti Yesus dibunuh oleh iblis. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Bible, kedatangan Yesus di atas muka bumi ini, berdasarkan Bible ya, itu jelas Yesus datang untuk membunuh iblis, untuk membinasakan iblis. Bukan malah dia yang jadi santapan iblis. Nah, ini menjadi polemik. 1 Yohanes berapa itu? 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, maka dia berasal dari iblis.
Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Theos menyatakan dirinya, yaitu supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Menurut 1 Yohanes 3:8, Yesus datang ke bumi untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Tapi faktanya, menurut Kristen, Yesus dibinasakan oleh iblis. Mana yang betul? Yang betul yang mana, kawan? Yesus datang membinasakan iblis atau Yesus datang untuk dibinasakan iblis? Mana yang betul? Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu adalah pembunuh manusia pada awal mula. Kalau Yesus dibunuh, berarti dibunuh iblis. Berarti iblis membinasakan Yesus. Sedangkan 1 Yohanes 3:8, Yesus diutus ke bumi untuk membinasakan iblis. Yang mana yang betul? Ayolah saudara-saudara Kristen. Yang mana yang betul? Yesus datang membinasakan iblis atau justru iblis yang membinasakan Yesus? Atau Islam yang betul? Yes, Islamnya yang betul. Apa itu, Paman? Yesus tidak dibinasakan oleh iblis, tetapi iblislah yang kemudian dibinasakan di atas tiang salib. Itu. Ini yang betul yang mana ini, saudara Kristen? Ya, Bang Juma, tadi belum dijawab, udah dikit. Dijawab dulu, Kristen. Sayangnya Kristen ini nggak ada yang waras soalnya. Naik ke sini cuman cuap-cuap aja terus. Saya belum dijawab, udah dikit. Gimana sih? Kan saya tadi ngejelasin. Begini loh. Kan udah ku jelasin samamu. Mimpi menyembelih. Al-Quran menjelaskan itu kan. Kau bicara juga kalau saya berbicara. Padahal kau statusnya murid. Gimana sih bencong ini? Bencong, kalau saya lagi ngomong bencong, kau diam. Karena saya bukan bencong. Kalau sesamamu bencong kau ngomong, bolehlah kau ngotot-ngototan. Namanya juga bencong. Kalau sama saya jangan. Saya ini guru di sini. Kau itu murid. Belum juga resmi menjadi muridku. Kau sopan. Kalau kau bicara dengan saya, kau sopan. Jangan ilmu bencong kau bawa ke sini. Nanti ku tampar mulutmu pakai sendal. Saya sedang menjelaskan bencong. Saya bilang samamu ya. Dengarkan nih Cong, dengarkan. Al-Quran menjelaskan kepada kami perintah Allah kami untuk mempersembahkan kurban berupa hewan ternak. Nabi Ibrahim mempersembahkan kemudian anak tunggalnya Ismail, tetapi Allah menghalanginya dan Allah kemudian membatalkan itu. Wa fadainahu bizibhin azim. Allah menggantikan kurban yang tadinya manusia menjadi hewan. Sedangkan di Karisteng yang tadinya hewan dirubah menjadi manusia. Kebalik. Maka pertanyaan saya Encong sama Mencong, dengarkan. Dari mana Karisteng mengambil pengajaran bahwasanya Tuhan menginginkan darah manusia untuk menebus dosa-dosa bencong? Kau jawab itu. Jangan kau lari kemana-mana. Jawab coba. Bencong gagal. Kau jawab. Belum terjawab pertanyaan saya. Ya udah kau turun. Kau turun Cong seperti biasa. Kamu jilat pantat pendeta. Takut. Kau turun. Bencong. Diskusi agama mana cocok sama bencong? Cocok. Bencong diskusi agama ini enggak level A. Luruskan pipismu dulu, baru kau bahas agama. Harusnya yang kau bahas itu apa ya? Apa ya? Kalau bencong bencis aja, Gurunda, bencis aja, jangan langsung bencong. Itu nanti kena. Kena nanti. Oh iya. Nanti iya, mana aku tahu.
Ya kalau kena betul. Kira ngajar. Aku turun dulu. Iya. Aduh, teman-teman, itulah contoh ya. Aduh, contoh yang barusan itu tulangnya kayak kena presto, teman-teman, kayak kena presto. Masa ngomong sama gurunda kayak slipkal? Jangan begitu ngomong kayak slipkal, lembut-lembut gak jelas. Sok manja, sok gadis, perasaan sempit. Bilang aja ini buncis. Ya teman-teman, tinggal 300 lagi teman-teman, 300 lagi, ayo di subscribe Dosen Debat Lintas Agama teman-teman. Teman-teman, di subscribe, kalian boleh pindah sebentar teman-teman, pergi ke YouTube, kalian subscribe channel YouTube Dosen Debat Lintas Agama, itu punya Bang Kian Santang ya, segera ya. Ada. Jadi yang naik yang tegas-tegas dong, yang berbobot ya, jangan kayak tulangnya di presto kayak tadi, perasaan manja kali dia, manja, perasaan sempit, sok gadis, ngomong sama gurunda itu kayak slipkal aja itu. Loh, Bang Handi mana tadi minta naik? Bang Ardi, assalamualaikum Bang Ardi, sehat Bang Ardi? Itu masih di Bolang ya Kang? Di Bolangnya apa di hotel? Di hotel. Di hotel ya, oke. Bang Ardi kemana tidur Bang Ardi? Mana ini ya, Pak kita tunggu Gurunda teman-teman. Tunggu Gurunda ya. Bang Handi kita bernubuat dulu ya, bernubuat ya. Saya bernubuat ya supaya kasih paham kalian ya, oten-oten ya. Teruntuk kalian yang menuhankan karet pelampung, yang percaya roh Tuhan di air mengapung-apung, ya, tolonglah bawa data valid, konsep terhitung, jangan pula kau bawa data pak ketipung. Ya, ingat sekali lagi, jika ingin mencari kebenaran dan kekekalan, dogma, doktrin dan apapun itu lepaskan. Kalian tidak harus menjadi Islam, jadikan keimanan. Cobalah jujur dan cerdas. Ingat sekali lagi, terima kasihlah kepada iblis yang jadikan kalian kaum salibis. Karena iblislah yang sangat berjasa, didukung dengan ormas Hansip Roma. Tuhan di konsep akal-akalan, Gabriel berserak tidak akurat. Cita harapan dan angan-angan seperti roti kaleng kongguat. Ingat ya. Kang kecilin. Oh ya, dikecilkan dulu host. Ngeri. Ini baru bangkit ini. Ya, bagus. Syukran. Lanjut. Sekali lagi ya. Sekali lagi, jangan pernah belajar pada pendeta. Jika tekstual Bibel lain mengatakan, percuma tak pernah kau baca, naik komal jadi bahan tertawaan. Banyak jemuran di Bukit Golgota, darilah kayu kulim si daru-daru. Banyak yang naik gangguan jiwa seperti si ulus bertemu hantu. Diskusi harap tenang dan tabah, ketika bernarasi jangan pernah halu. Kalau tidak mau dianggap sampah seperti badut yang tidak lucu. Lagu lawas, lagu keroncong, kalau sekarang lagu dangdutan. Kalau cuma kelas jemaat sombong, naik di komal jadi hiburan. Coba laksanakan yang bisa menurut engkau tahu dan paham isi Bibelmu. Lawan, diskusi, data. Kalau tidak mampu, lawan Bang Zuma. Baik-baik kan ya. Anda bertanya, di Islam itu kok berbeda dengan agama Yahudi? Agama Yahudi kan sudah kujelaskan samamu. Tak bosan kemudian aku menjelaskan gitu loh. Bagaimana di dalam kitabnya orang Yahudi Imamat 1 itu kan perintah. Perintah yang kemudian harus ditelaah menggunakan akal. Kita ini di luar daripada Bani Israel. Perintahnya jelas, berbicaralah, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah, kata harus ini harusnya kau jadikan sebagai acuan, kurban. Dalam bahasa Ibrani itu korban. Haruslah kemudian kurbannya apa itu, binatangnya yang dipersembahkan itu adalah hewan. Korbannya itu harus hewan. Sama di dalam Al-Quran juga demikian adanya. Perintahnya itu kurban. Apa kurbannya itu perintahnya hewan. Tadi saya sudah menjelaskan. Al-Quran surah Al-Hajj. Fasalli li rabbika wanhar, Al-Kautsar ayat kedua. Perintahnya kurban, jelas. Nah, lalu di Kristen diajarkan. Contoh seperti data-data yang saya sampaikan tadi.
kepada saudara. Bahwasanya bagaimana Paulus ini mengorbankan manusia seperti Alexander kepada iblis. Ada dua kesalahan fatal yang terjadi di sana. Yang pertama, kurbannya manusia. Yang kedua, kurban ini dipersembahkan kepada iblis. Sedangkan Tuhan mengatakan jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Itu data di dalam kitabnya orang Yahudi. Tapi kemudian orang Kristen kalau ditanya mencoba untuk sembunyi di mana? Di terjemahan Al-Quran. Padahal jelas sekali nih. Imamat 18 nomor 21, jangan kau persembahkan manusia untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan, mempersembahkan seorang manusia kepada dewa Molok. Jadi kayak mana ini? Tuhan sendiri yang akan menghancurkan orang yang mempersembahkan kemudian manusia kepada iblis. Tetapi Paulus mengaku justru mempersembahkan manusia kepada iblis. Dan lagi-lagi Kristen adalah pengikut Paulus. Ayolah kita diskusi pakai ilmu napas sekali-kali. Jangan naik-naik ke sini udah suaranya menjijikkan. Ngotot, bahlul, modal terjemahan. So intelek. Ayolah saudara-saudara Kristen, utamanya pendeta, ayolah. Pendeta jangan karena ada gelar pendeta, pastor, kemudian malu belajar. Mari belajar sama-sama. Ya, saya belajar menjadi seorang guru, pendeta belajar sebagai seorang murid. Sini, jangan gengsi. Wah, saya sekolah tinggi-tinggi kok saya yang harus diajarin sama Bang Suma. Bukan kayak begitu. Posisi Anda sebagai seorang pastor, sebagai seorang pendeta, oke, mengajar jemaat. Karena Anda pernah sekolah untuk mengajak mereka kemudian memberi perpuluhan, menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, dan seterusnya. Tapi dalam hal ini saya bukan seperti itu. Saya hadir kemudian untuk meluruskan ajaran yang kalian bengkokkan sendiri di dalam Bible kalian sendiri. Gitu loh. Seperti misalnya Yesus begitu kasihnya mempersembahkan darahnya untuk Kristen. Nah, itu terbantahkan semua dengan dalil-dalil yang datang jauh lebih awal dan merupakan bagian dari pengajaran Yesus sendiri. Contoh, Matius 8 nomor 4. Kan itu sederhananya belajar itu kayak gitu. Yesus, ya paman, kamu mengajarkan orang yang sesaman dirimu mengorbankan korban apa? Yesus jawab, baca Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Gitu loh. Nah, persembahan yang diperintahkan Nabi Musa, baca Imamat 1 nomor 2 yang tadi. Ternyata Nabi Musa diajarkan oleh Tuhannya untuk mempersembahkan hewan ternak. Lah, Maria itu punya anak, bukan hewan ternak. Cobalah Kristen menggunakan akal sikit-sikit. Apakah anak Maria ini hewan ternak? Kan bukan toh. Hargailah Yesus itu sedikit. Dia itu bukan anak binatang. Dia itu manusia suci. Jika demikian, tidak layak kemudian dia duduk sebagai korban penebus dosa. Yesus itu manusia suci kok jadi korban penebus dosa kalian. Yang menjadi penebus dosa dalam kaidah pengajaran Tuhan kepada Bani Israel, baik menurut Al-Quran maupun menurut kitabnya Yahudi, hewan ternak.
Yang dikatakan hewan itu domba, kambing, sapi, lembu, bukan orang, bukan manusia. Inilah susahnya kalau jasad manusia tapi otaknya itu otak cacing. Gak bisa membedakan antara manusia dengan binatang. Yesus manusia disama-samakan dengan domba. Apalah kalian ini? Ya. Terus yang diutus ke sini itu yang kayak buncis. Apa? Kayak gitu, menjijikkan. Letoy kali cara bicaranya. Ini menye. Lalu lepas sih sehingga sandala labaga. Oke, ini Imong sama Nodam, Muslim apa Kristen? Imong, Nodam dibuka mute-nya bro. Muslim apa Kristen? Muslim bang, Muslim. Oh, ada yang mau disampaikan bang? Kita lagi diskusi. Nyimak dulu bang. Oke, siap. Makasih banyak ya. Neng Ambon kalau mau diskusi yang santai ya, pakai ilmu. Ini Imong, Muslim apa Kristen Imong? Dan ini ada ayatnya di Al-Quran begini ya, Gurunda ya, teman-teman. Di surah Al-Hajj itu kan, Al-Hajj 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyir mujabidin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikarenakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi selalu hewan. Poten aja nih yang mempersembahkan anak orang loh. Lanjut. Iya, itu dia makanya kita ini kan menjadi sasaran empuknya mereka.